ya. Nah, hari ini saya bisa bertemu dengan ibu-ibu semua. Saya merasa senang sekali ya. Dan kita mau sama ini melihat apa sih toxic of Christian character ya. Ini belakangan ini lagi populer tuh istilah toxic ya, racun, beracun gitu ya. Nah, kita lihat dulu ya. Ini mengenai temanya dulu nih. Saya coba jelasin ya. Ini kan toxic of Christian character. Nah, sebenarnya kan istilah Christian character tuh atau karakter Kristen itu kan bagus ya. Nah, ini apa sih ya supaya jelas dulu nih, karakter Kristen maksudnya karakter orang Kristen atau karakter yang sesuai dengan Kristus gitu ya. Nah, jadi saya pahaminya begini, karakter Kristen yang dimaksud di sini adalah karakter orang Kristen yang sesuai dengan karakter Kristus, gitu ya. Nah, jadi kita akan dipanggil nih oleh Tuhan untuk menjadi semakin serupa ya dengan Tuhan Yesus kan, setelah kita ditebus ya oleh Tuhan Yesus ya. Nah, tapi dalam realitanya ternyata nggak selalu begitu, ya kan? Nggak selalu tuh karakter kita seperti karakternya Tuhan Yesus ya, gitu. Jadi ada racun gitu kan pada karakter Kristen nih gitu ya. Nah, toksik itu kan racun gitu ya, beracun. Nah, ternyata kok ada karakter kita tuh yang beracun gitu ya. Nah, meskipun sudah percaya Tuhan Yesus. Nah, beracun ini misalnya nih, kita suka gosip gitu ya. Masih ada tuh kan orang Kristen tuh suka gosip gitu ya. Ada yang gampang sekali tuh menghakimi, jelek-jelekin orang, atau ada yang curang begitu ya. Nah, bahkan saya pernah membaca gitu ya, ada orang yang mengatakan begini, orang Kristen itu bisa lebih melakukan dosa atau perbuatan yang lebih kejam daripada orang yang bukan Kristen, begitu ya. Wah, berarti memang aneh nih ya, kita sudah ditebus tapi di dalam karakter kita tuh bisa beracun ya, bahkan bisa jadi racun buat orang lain. Nah, jadi jadi ibu-ibu, kita coba pahami dulu bahwa meskipun kita sudah lahir baru, sudah percaya pada Tuhan Yesus, tetapi tidak otomatis ya karakter kita itu langsung berubah, bagus, sempurna gitu ya, langsung seperti Kristus. Nah, memang status kita di hadapan Tuhan kan diangkat menjadi anak-anak Tuhan, ahli waris kerajaan surga, mendapatkan hidup kekal begitu ya. Nah, tetapi karakter itu sendiri, karakter kita ternyata butuh waktu, butuh proses gitu ya, berproses gitu. Jadi butuh waktu dan perlu usaha yang sungguh-sungguh serius dari kita untuk bertumbuh gitu ya, menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus begitu. Nah, pertanyaannya adalah begini, kok bisa ya ada kita nih di dalam karakter kita gitu sebagai orang Kristen yang sudah ditebus Tuhan, kok bisa ada racun gitu. Nah, ini bagaimana gitu ya? Mungkin bisa dikasih lihat yang slide kedua gitu ya. Nah, ini ada racun di dalam karakter kita gitu. Jadi ada beberapa kemungkinan yang terjadi nih ya. Yaitu yang pertama gitu. Racun ini ada karena di dalam orang Kristen yang KTP, Kristen tanpa pertobatan, gitu ya. Nah, jadi cuma luarnya doang Kristen, itu tapi sebenarnya dia belum lahir baru, gitu. Nah, jadi karakternya memang masih duniawi. Nah, kemungkinan yang kedua sudah lahir baru, benar-benar nih sudah percaya Tuhan Yesus, gitu ya. Tapi dapat pengaruh buruk dari lingkungan di mana dia berada, begitu ya, atau dari pergaulan dia, begitu. Nah, jangan kita berpikir bahwa oh kalau saya kan udah aman lingkungannya gereja gitu ya, nggak ada tuh yang meracunnya saya. Siapa bilang begitu ya, kan ternyata di kalangan, di lingkungan orang Kristen pun bisa gitu kan, pergaulan itu tidak selalu sehat gitu, bisa ada racun justru dari lingkungan di gereja juga gitu ya, pergaulan sesama orang Kristen gitu. Nah, kemungkinan yang ketiga adalah orang itu sudah lahir baru tapi tidak bertumbuh gitu, tidak bertumbuh dengan baik karena ada masalah-masalah psikologis gitu ya yang menghambat dia
gitu ya. Misalnya ya, dia kurang percaya diri karena misalnya dulunya pernah dibully, pernah dilecehkan gitu ya, pernah dapat kekerasan di dalam keluarganya misalnya ya. Atau dia kecanduan gitu, macam-macam kecanduan lah gitu ya. Jadi kan dia susah tuh untuk bertumbuh di dalam karakternya ya. Atau pribadi yang tidak mandiri, kurang dilatih di rumah, dimanjakan gitu, jadi egois gitu ya. Nah, atau punya luka batin ya. Nah, jadi bisa aja dia orang Kristen lahir baru, tapi racun itu ada di karakternya karena dia tidak bertumbuh dengan baik karena ada masalah-masalah psikologis yang menghambat dia gitu ya. Oke. Nah, jadi dengan kata lain, yang namanya karakter Kristen itu memang perlu proses untuk bertumbuh, perlu waktu ya untuk bertumbuh. Oke, hari ini kita lebih banyak sebenarnya menyoroti yang bagian yang kedua itu, yaitu kita di kalangan orang Kristen yang sudah lahir baru, tapi kita dapat pengaruh yang tidak baik tuh dari pergaulan kita, gitu ya, dari lingkungan kita, termasuk mungkin juga di rumah kita sendiri, gitu. Oke ya. Nah, saya mau kita lihat dulu nih istilah-istilah toksik yang lagi populer sekarang nih ya. Di slide ketiga kayaknya ya. Tadi sudah sempat dibuka sedikit. Iya. Jadi ada toxic friend ya, teman yang beracun, atau toxic friendship itu persahabatan yang beracun, atau toxic relationship itu hubungan yang beracun. Nah, kita mau lihat ya artinya nih, arti toxic relationship gitu. Nah, apa sih yang dimaksud tuh hubungan kita tuh beracun gitu ya, seperti apa maksudnya ya. Oke, artinya adalah hubungan yang tidak seimbang. Nah, kalau kita mau tahu nih hubungan kita nih beracun atau enggak ya. Nah, cirinya adalah hubungan itu tidak seimbang gitu ya. Jadi hubungan yang lebih banyak berdampak buruk. Nah, mungkin bisa dibuka slide keempat ya, kita mau lihat. Hubungan yang banyak tuh dampak buruknya ya, pihak yang satu lebih diuntungkan, sedangkan pihak yang lain tuh lebih dirugikan gitu. Dan jadi dengan lain, waktu kita bergaul, nah orang lain itu berpengaruh negatif atau merusak kita gitu. Yang kita yang tadinya misalnya rajin ke gereja gitu ya, rajin berdoa, tahu-tahu jadi nggak rajin, jadi segan melayani begitu ya, jadi jauh dari Tuhan misalnya begitu. Atau jangan-jangan kita sendiri nih yang jadi toksik bagi orang lain gitu ya. Mungkin di slide kelima kita bisa lihat bagaimana ininya ya, saya ringkas tuh gambarnya ya. Jadi karakter saya itu bisa dipengaruhi oleh karakter orang lain yang beracun. Misalnya saya yang tadinya tuh orangnya tuh percaya diri gitu ya. Nah, tapi bisa kemudian menjadi orang yang tidak pede, yang ragu-ragu, yang gampang nervous, gampang gugup misalnya begitu. Atau jadi curang misalnya ya, jadi suka bohong misalnya. Nah, atau sebaliknya, karakter saya nih yang meracuni orang lain begitu ya, karena dia gaul sama kita. Nah, jadi kita merusak karakternya dia ya. Itu toksik ya, karakter yang beracun, dan akhirnya saling mempengaruhinya tuh negatif ya. Nah, yang dimaksud dengan toksik di dalam relasi juga adalah hubungan yang tidak seimbang. Mungkin bisa saya beri lagi contoh ya, yang di slide berikutnya. Nah, contohnya begini nih. Jadi ini gambarnya pemudi ya. Nah, yang satu sikapnya tuh seringkali mengontrol, controlling tuh jadi mengontrol, unreliable itu artinya tidak dapat diandalkan, kemudian poor emotional support tuh artinya tidak memberikan dukungan secara emosi gitu ya, kemudian untrustworthy artinya tidak dapat dipercaya. Nah, ini yang kiri gitu ya. Nah, apa yang kemudian terjadi dengan temannya? Nah, kalau dia sering gaul begitu, nah temannya sering diperlakukan ditolak, jadi dengan kata-kata, dengan sikap gitu ya, merasa sering diabaikan, sering tidak dianggap gitu ya, sering dikucilkan lah, atau sering diremehkan begitu. Jadi ini anehnya ya, walaupun yang satu ini memberikan dampak yang nggak baik gitu ya, jadi racun buat yang kanan, tapi anehnya relasi yang seperti ini sih
seringkali sulit untuk lepas gitu. Nanti kita lihat ya, ada macam-macam alasan kenapa sering susah untuk lepas. Contoh yang gampang lah, kalau relasi seperti ini terjadi di dalam keluarga kita. Gimana mau lepasnya, orang dia keluarga kita, misalnya ya. Dia pasangan kita, seperti itu terhadap kita misalnya. Atau dia orang tua kita, seperti itu terhadap kita. Ya gimana mau lepas, ya kan? Karena dia keluarga kita ada di dalam rumah yang sama, misalnya begitu ya. Jadi memang nggak selalu gampang hubungan yang, meskipun kita sudah tahu nih hubungan ini toksik ya, tapi nggak selalu gampang untuk kita lepas dari hubungan tersebut begitu. Oke, kita mau lihat ya sekarang ciri-ciri toxic friend ya. Teman yang beracun tuh seperti apa cirinya ya? Sambil kita coba untuk ingat-ingat hubungan kita sendiri gitu ya. Nah, teman yang beracun, arti teman di sini bisa dalam arti kita menjadi, kita kan teman juga buat pasangan kita ya, kita teman juga buat keluarga kita begitu ya. Jadi teman di sini dalam arti luas ya. Nah, ciri teman yang toksik ya, teman yang beracun itu yaitu kalau orang tersebut waktu kita gaul sama dia, nah kita jadi merasa bersaing dengan teman-teman dari sahabat atau pasangan kita karena seringkali kita tuh dibanding-bandingkan dengan mereka gitu. Ya, oh kamu nggak seperti om saya misalnya, kamu seperti ponakan saya tuh rajin misalnya begitu. Jadi kita rasanya tuh kurang terus gitu, sehingga akhirnya kita merasa kayaknya kita harus bersaing gitu sama orang-orang tersebut begitu. Lalu kemudian waktu ngobrol nggak seimbang ya, jadi dia lebih banyak mau didengerin. Kalau kita mulai ngomong, baru ngomong sedikit, wah dia udah kayaknya kurang perhatian tuh, udah tidak mau lihat kita lagi misalnya ya, dia udah sibuk mungkin main HP dan sebagainya. Tapi kalau dia ngomong, kita dia harap kita dengerin gitu ya, jadi nggak seimbang waktu ngobrolnya. Kemudian selalu mengkritik kita, termasuk mengkritik orang-orang yang dekat dengan kita. Ya sering mengkritik kita, tapi kalau kita mengkritik dia nggak terima begitu ya. Kemudian kita yang lebih banyak dituntut buat perhatiin, ya, buat peduli, begitu. Sedangkan dia sendiri kurang. Tadi ada teman masuk. Dan waktu kita misalnya protes, dia marah, tersinggung. Gitu, ya. Kemudian dia hubungan dengan orang yang toksik gitu ya, sering konflik. Padahal kita nggak mau konflik kan, namanya sahabat sendiri, pasangan kita, begitu ya, di dalam keluarga kita nggak mau konflik, tapi orang tersebut oversensitif gitu, dan suka memaksakan kemauannya, gitu ya, sehingga akhirnya mau nggak mau kita jadi konflik sama dia ya. Nah, teman yang dirugikan lama-kelamaan itu mulai merasa jadi sering stres, sering tegang, banyak tekanan, begitu ya. Nah, jadi kalau yang toksik itu adalah pasangan kita, nah kalau kita sering jadinya, kalau ada dia kok nervous ya misalnya, jadi aduh rasanya serba salah, nggak berani terbuka, karena kalau terbuka nanti dia marah misalnya gitu ya. Jadi kita nggak terbuka, kita was-was seperti itu ya. Oke, nah bagaimana kalau ternyata kita yang jadi toksik buat orang lain gitu? Ya kita coba lihat ini ciri-ciri seperti ini juga ada pada kita nggak, bahwa kita yang lebih banyak pengennya didengerin ya daripada mendengarkan orang lain. Nah, saya ambil contoh-contoh ini nih, ada gambar-gambar bagus gitu ya. Ini menggambarkan dengan jelas gitu ya, apa sih yang toksik nih, seperti apa. Ini ceritanya kan dua orang teman baik gitu ya. Nah, si ini nih lagi curhat nih ya, Mary ya, saya terjemahin ya. Mary itu sudah dapat promosi jabatan, jadi masuk karirnya bagus. Kalau Kate itu, wah dia tuh cantik banget ya. Tapi saya kok begini-begini aja ya, kayaknya apa sih yang salah nih dengan hidup saya gitu ya. Ini si Jen ya, Jen mengeluh begitu ya sama temennya. Nah kemudian temennya bilang begini, wah Jen, sorry ya, aduh saya lagi mau ngajak anjing saya jalan-jalan nih sekarang.
kayak begitu. Padahal nih si Jennya kan lagi hatinya tuh lagi sedih begitu ya, lagi stres karena kan hidup dia rasanya kok kurang berhasil dibandingkan dengan temen-temennya misalnya kan ya. Tapi temennya ini malah bilang, oh saya mau jalan-jalan, mau ngajak anjing saya jalan-jalan, sorry ya, kayak begitu. Ya jadi kurang memberikan dukungan, ya mengabaikan dan kurang bisa berempati. Nah ini toksik ya. Oke, satu lagi nih gambarnya, ini juga menarik ya. Nah orang yang toksik, nah ini biasanya pinginnya sih orang lain yang mengerti dia ya. Jadi emosinya tuh mudah meledak ya, jarang minta maaf dan berharap orang lain yang memaklumi. Jadi waktu dia marah, ya dia akan cari-cari alasan gitu untuk membenarkan kenapa dia marah ya. Misalnya, ya karena kamu sih, misalnya, kamu nggak menepati janji, kayak gitu ya. Jadi berharap orang lain yang memaklumi dia gitu. Lebih banyak minta di excuse gitu ya. Oke, nah ini kan ciri-ciri dari orang yang toksik ya, beracun atau relasi yang beracun. Nah, terus kita taunya kita ini beracun atau enggak terhadap orang lain bisa juga dengan cara begini. Ya bukan ke sini dulu ya. Saya mau kita mau coba pahami ini kita ini termasuk yang beracun atau enggak sama terhadap orang lain. Selain tadi itu ciri teman yang toksik seperti apa, bisa juga begini. Waktu kita ngomong gitu ya, kok orang segan ya, seringkali menghindari kita gitu, ngomong akrab ya orang, atau kalau kita ngomong kok muka orang lain tuh jadinya kayaknya bete, nggak suka gitu ya, sering begitu misalnya. Atau misalnya kita sering dikomplain gitu, atau sering dinasehati di sekitar itu aja karakter kita gitu. Misalnya, iya maaf ya Ci ya, aduh Ci, ngomongnya mungkin Ci pelan-pelan kali ya Ci ya, hati-hati gitu loh Ci ya, misalnya kayak gitu ya. Mungkin misalnya orang sering komplainnya di situ begitu ya, cara kita ngomong dan sebagainya. Nah itu sebenarnya perlu diperhatikan. Kalau mungkin kalau satu orang yang ngomong ya, oh mungkin dia subjektif, tapi kalau udah agak banyak orang yang komplain kita gitu tuh sebenarnya kita perlu perhatikan gitu. Mungkin itu memang benar. Atau misalnya misalnya kita kok banyak merasa nggak happy gitu loh. Misalnya kita sendiri banyak komplain, misalnya nih kita nggak suka dengan pendeta kita nggak suka dengan teman di gereja kita nggak suka dengan ketua majelis kita, misalnya gitu ya. Terus kita ikut paduan suara, aduh kita kok rasanya nggak enak nih teman-teman, kita kok nggak enak semua nih ya, misalnya kayak begitu ya. Nah, kalau kita sering merasa nggak nyaman, nggak enak, ya kita rasanya orang lain kok menyebalkan, sering merasa begitu, jangan-jangan problemnya bukan di mereka, gitu, tapi mungkin memang di kita, begitu ya. Jadi itu kita boleh pikir-pikir ya, lebih memahami diri kita sendiri, begitu. Ya, saya pikir kita bisa lanjut ke slide yang tadi itu ya. Ya, mengapa sih ya kita atau seseorang gitu ya dapat menjadi toksik ya atau racun bagi orang lain ya. Nah problemnya sebenarnya sih ini biasanya ya kurang mampu tuh berempati. Empati itu artinya kita bisa memahami ya peka ya dengan kebutuhan orang, dengan kesulitan orang, itu berarti kita bisa berempati. Nah orang-orang yang menjadi toxic friend gitu, nah biasanya kurang mampu berempati. Jadi ada bagian dalam dirinya dia tuh yang kurang bertumbuh gitu. Empati itu bisa ditingkatkan gitu. Jadi bukannya kalau kita nggak punya empati terus nggak bisa ditingkatkan, enggak. Kalau empati kita kurang itu bisa ditingkatkan, ada latihan-latihannya gitu ya. Nah, jadi problem orang yang toksik adalah dia kurang mampu berempati gitu. Dia kurang peka dengan kebutuhan dan kesulitan orang lain. Dia juga sulit mengerti kenapa orang lain kok ngerasa begitu ya, saya nggak begitu misalnya ya. Terus dia bingung, kenapa kok orang kok mikirnya begitu ya? Kenapa dia ngambil keputusan begitu ya? Oh, saya emang nggak begitu. Dia nggak ngerti gitu ya. Dan dia kembali selalu bertindak dan bersikap sesuai dengan standarnya dia gitu.
kemudian kurang punya belas kasihan, ya. Nah, akhirnya karena dia kurang mampu berempati, akhirnya dia menuntut orang lain untuk memenuhi harapan-harapannya, begitu, ya. Oke, nah, ibu-ibu, kita dapat menjadi korban orang yang toksik, ya. Tetapi di waktu yang bersamaan kita juga sekaligus bisa jadi pelaku, ya, pelaku toksik. Jadi mula-mula kita mungkin sering mendapat perlakuan toksik, nah, tapi kemudian kita membalas dengan berperilaku toksik pada orang lain. Begitu misalnya, ya, misalnya nih contohnya, misalnya kita sering mendapatkan sikap sewenang-wenang dari pasangan kita, dari suami kita misalnya kan, ya. Nah, mungkin kita ke dia rada susah tuh untuk membalas. Pernah kita coba-coba, tapi dia lebih galak misalnya kan. Akhirnya kita lampiaskan kemarahan kita gitu ke orang lain, misalnya ke teman atau mungkin ke anak gitu, ya, atau ke pembantu misalnya kayak gitu, ya. Jadi akhirnya kita sendiri menjadi toksik gitu bagi orang lain, ya. Mungkin sampai di situ dulu kali ya penjelasan saya. Ya, mendingan baik, kita tanya jawab. Terus kalau begitu, kalau mengenai toxic yang beberapa macam itu, ya, ada toxic friend, ada toxic relationship dan sebagainya. Nah, apa dan bagaimana kalau dampak buruknya itu bagi tubuh kita gitu, ya, bagi tubuh kita, bagi jiwa kita, bagi rohani kita, kerohanian kita. Nah, tolong dijelaskan, Bu. Oh iya, udah pasti yang namanya racun dampaknya pasti negatif, ya. Kalaupun ada dampak positif mungkin sedikit. Saya kasih contoh, kita lihat dulu ya, dampak negatifnya itu bisa ini yang tadi saya katakan, ya, kita bisa sekaligus menjadi korban dan menjadi pelaku, ya, dari perilaku toksik, ya. Mungkin di slide berikutnya, ya, dampak buruk terhadap kesehatan mental dan juga kesehatan fisik gitu. Nah, makanya jangan diremehkan nih, ya, toksik ini. Termasuk juga kalau kita misalnya kita rasa, aduh, kita juga kadang toksik ya buat anak kita atau buat pasangan kita. Nah, itu jangan didiamkan begitu, ya, karena ini dampaknya serius gitu, ya. Kalau apalagi kalau dilakukan terus menerus gitu kan. Nah, dampaknya serius terhadap kesehatan mental atau emosi dan kesehatan fisik. Kita lihat dulu, ya, dampak pada kesehatan emosi dan mental, ya, atau psikologis gitu, psikologis kita. Ya, di slide berikutnya kita bisa baca, saya sudah siapkan. Nah, ini, ya, dampak buruknya secara psikologis nih. Jadi lama kelamaan kepribadian kita tuh bisa mengalami perubahan loh. Kita yang mungkin tadinya, ya, sebelum bergaul dengan orang itu atau sebelum menikah misalnya kan kita orangnya tuh pede, ya, bisa ngambil keputusan dengan baik gitu kan, kita ceria misalnya, ya. Setelah kita sering gaul sama dia, ya, atau kita punya pasangan yang toksik, ya, kita jadi sering merasa tertekan, jadi gampang gelisah, cemas, tegang, terutama kalau deket dia, ya. Kalau ada dia, jadi gugup, ya, kita merasa kok tidak aman, tidak secure gitu, ya, di dalam hidup kita. Jadi lebih banyak perasaan-perasaan yang negatif begitu, ya. Nah, kita yang tadinya kan kita pede gitu kan, melayani, wah, kita orangnya tuh berinisiatif gitu, ya. Lama-kelamaan kok kita merasa, aduh, kayaknya saya ini nggak berguna, ya. Saya kok tidak berharga. Kadang-kadang merasa kosong juga, hidup kita lebih sering sedihnya gitu, ya, tertekan, merasa tidak bisa apa-apa, rasanya kecil, rasanya nggak mampu. Padahal mungkin kita nih S1 atau S2 gitu kan, terus sulit berpikir dengan jernih. Nah, saya pernah mengalami, ibu-ibu, ya, relasi yang toksik. Waktu itu jadi pengalaman nih dengan ada cowok yang PDKT, ini waktu pemuda, ya, ada cowok PDKT ke saya. Nah, saya nggak begitu menyadari gitu, ya, kalau dia tuh sudah lama-lama jadi toksik buat saya gitu. Mula-mula baik orangnya, sepertinya sabar, tapi lama-kelamaan kok sering mengkritik gitu loh. Nah, karena saya pikir, oh, dia serius, naksir saya, terus saya juga suka sama dia, ya saya gaul aja. Lama-kelamaan kok saya merasa mulai muncul gini loh, padahal saya S2 loh. Waktu itu saya sudah S2, ya kan. Mulai merasa,
oh saya kayaknya memang blow on ya, saya kayaknya orangnya blow on nih ya, oh kayaknya kok saya cuma bisa ngomong-ngomong konseling doang nih, kayaknya saya hal lain nggak bisa nih. Jadi mulai kalau deket dia malah nggak enak gitu, nggak nyaman ya. Dan nggak secure gitu rasanya gitu ya. Jadinya ngomong takut salah, katakan kalau salah sedikit dia mencela begitu ya. Nah, karena untungnya karena saya sudah belajar psikologi, nah saya sense jadi lebih peka kan. Waduh, nih kayaknya sih dulu belum belum populer istilah toksik kan, tapi ya saya tahu ini relasinya nggak bagus nih. Waduh, ini kok dampaknya jadi jelek begini ke saya ya, begitu ya. Nah ya Tuhan pimpin sih, akhirnya nggak jadi. Gitu. Tapi maksudnya saya merasakan gitu ini ya, mulai begini gitu ya. Nah, oke. Nah kemudian dampaknya ke kesehatan fisik ya kita lihat nih. Jadi kalau kesehatan fisik sih mudah sih, misalnya kita deteksi ya. Misalnya kita kok sering gak enak badan ya, sering sakit kepala, itu kan tandanya tegang kan, tandanya cemas ya, banyak gelisah kan. Kemudian sering mungkin mulai ada gangguan tidur ya, gitu. Jadi banyak kita rasa tuh badan kita yang tadinya sehat kok jadi sering ada gangguan gitu ya. Itu bisa berdampak pada kesehatan fisik kita. Iya. Oke, Bu. Ada lagi? Ada yang mau ini ya ditanyakan? Kemudian kalau misalnya dampak buruknya seperti itu ya, dengan lingkungan kita, dengan relasi di mana kita ada keluarga, dengan suami, dengan pokoknya yang berinteraksi dengan kita sehari-hari. Nah, kalau misalnya dengan latihan disiplin rohani, misalnya dengan saat teduh, kita sudah lakukan, dengan bersekutu dengan ibu-ibu di gereja, teman-teman seiman, di tempat pekerjaan gitu ya, kita pilih-pilih teman yang bisa nyaman lah dengan diri kita. Nah, tapi bisa nggak hal itu mengurangi atau kita bisa terhindar dari toxic relationship ya? Kalau yang tadi kan ada toxic relationship, ada toxic friends. Nah, itu dengan toxic karakter ini kita bisa mengurangi atau terhindar dari masalah ini. Iya. Mohon penjelasannya, Bu Esther. Oke. Jadi mengenai latihan disiplin rohani begitu ya, apa pengaruhnya ya? Saya bedakan dulu kali ya antara ini disiplin latihan rohani untuk mengatasi kita yang memang jadi pelaku, ya kita yang menjadi racun buat orang lain, dan yang satunya lagi kalau kita yang sering jadi korban gitu ya. Jadi bedain ya. Nah kalau misalnya kita yang jadi pelaku begitu, nah kita ceritanya mau bertobat lah, mau berubah begitu ya. Nah udah pasti kita perlu mendisiplin diri kita ya, tapi sebenarnya nggak cukup cuma misalnya kita tuh rajin ke gereja, rajin melayani. Nah sering karena orang Kristen tuh ya melompat tuh cara pikirnya. Misalnya ya, misalnya kita melihat pasangan kita tuh toksik ya, nah, atau itulah ada teman yang toksik. Nah kita cuma begini, yang penting kita ajak rajin ke gereja gitu, kita ajak rajin melayani. Jadi waktu dia misalnya sudah masuk nih tim paduan suara, wah kita rasanya sudah tenang, wah kita pikir dia sudah berubah. Enggak, itu melompat cara pikirnya, karena sebenarnya banyak ke gereja, banyak pelayanan tuh nggak otomatis mengubah karakter orang begitu ya. Jadi kalau dia memang sering toksik, nah dan dia menyadari ya bahwa dia tuh sering toksik. Nah anehnya gini, walaupun dia sudah menyadari dia sering toksik, ternyata nggak otomatis loh. Dia tuh berubah, bisa mengubah sikap dia yang toksik dengan cepat gitu. Karena kan sudah terbiasa. Orang dia biasanya ngeretik orang, biasanya misalnya ngomong kasar, ya kan, ada loh wanita rajin ke gereja melayani ya, tapi dia nggak sadar loh bahwa kata-kata dia tuh yang suka memaki dan bahkan kadang-kadang keluar kata-kata binatang gitu, itu dia nggak sadar bahwa itu sangat berdampak buruk buat anak-anaknya dan suaminya gitu. Padahal udah dikasih tahu ya sama temennya ya, sesama jemaat ya kan, nggak sadar tuh.
Heeh. Malah dia nyalahin orang gitu. Ya habis anak saya begitu sih, habis suami saya begitu sih. Ya memang mereka mesti digituin tuh bikin saya nggak sabar kayak gitu. Nyalahin orang gitu. Dan jadi nggak cukup tuh cuman diajak rajin pelayanan. Jadi dia sendiri kalau memang dia menyadari dia toksik, dia perlu benar-benar ada pengendalian diri dan pengendalian emosi. Karena berarti kan dia juga punya problem emosi kan. Dia nggak bisa mengendalikan diri dengan mengendalikan emosi dengan baik ya. Dia benar-benar mesti mengendalikan dirinya, mesti latihan, jaga mulut, tutup mulut ya, nggak gampang-gampang maki orang, ngomel, kritik, nyalahin gitu. Karena itu kalau sudah kebiasaan muncul begitu aja gitu. Kemudian mencoba latihan mendengarkan. Nah biasanya kalau orang-orang yang toksik itu kan karena lebih suka didengerin kan daripada dia mendengarkan. Nah dia harus berlatih mendengarkan orang. Itu nggak mudah. Gitu, orang biasanya selama ini dia yang pengennya didengerin, ya kan? Sekarang dia harus tutup mulut, belajar tutup mulut, mengendalikan dirinya, latihan mendengarkan. Coba ngertiin, ya. Ini orang cerita maksudnya apa? Pasangan kita cerita maksudnya apa? Anak kita nih cerita tuh maksudnya apa? Ya jadi jangan langsung menyalahkan, jangan langsung menghakimi, begitu. Ini kalau yang pelaku ya. Tapi kalau bagaimana dengan yang korban, gitu ya? Yang korban yang sudah punya dampak buruk ya pada mental atau psikologisnya dia, pada fisiknya dia. Nah, yang korban ini juga perlu ditolong, sudah pasti ya, gitu. Bisa kalau memang mau di ini ya, konseling ya, konseling kepada konselor ya yang memang mengerti masalah ini. Bisa juga kemudian menjauh ya, menjauh dari relasi yang toksik, dari orang-orang yang toksik. Jadi dia mulai misalnya yang tadi Bu Yolanda ngomong ya, punya teman-teman yang baik gitu ya, yang ngomongnya tuh membangun ya, yang positif, yang memberikan semangat, jadi yang tidak menjatuhkan begitu. Nah, jadi dia perlu punya support system ya, atau sistem yang mendukung dia, atau lingkungan yang mendukung dia gitu ya. Dan kalau bisa jangan cuma satu orang gitu ya, supaya bisa gantian kan. Jadi jangan bergantung sama satu orang, tapi komunitas, misalnya komunitas wanita gitu kan, komunitas paduan suara misalnya, begitulah ya. Nah nanti lama-kelamaan kalau dia kan gaul dengan orang-orang yang semangat, yang positif, ya, yang kata-katanya juga membangun. Nah, nanti lama-kelamaan luka batinnya dia kan makin lama makin pulih, ya kan? Apalagi misalnya dia diberikan kesempatan sering curhat, kita dengerin aja, ya. Kalau kan banyak tuh luka-luka di hatinya, ya, di alam bawah sadarnya dia juga tuh pasti udah banyak tuh ya. Nah, dengarkan, kita minta dia cerita, ya. Kalau udah lagi cerita kita dengarkan, ya. Kita coba ngertiin, kemudian kita saling mendoakan, ya. Kita bilang sama dia bahwa kita kapanpun dia misalnya butuh teman curhat, dia boleh kontak kita, ya. Nah, ya, tapi kalau kita lagi repot ya minta maaf dulu ya, mungkin nggak bisa langsung kita bales misalnya ya chatnya. Nah, tapi maksudnya kita menyediakan waktu untuk dia misalnya begitu. Jadi dan kita bilang bahwa kita mendoakan dia, ya. Jadi lama-kelamaan dia bisa pulih begitu, ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan lagi silakan ya. Ya, terima kasih Ibu Esther. Jadi kita juga sebagai teman, sebagai sahabat gitu ya, kita boleh menjadi tempat curhat gitu ya. Ya. Terus juga kalau misalnya kita ada jadi korban dari suatu toxic relationship ini, kita juga tidak usah malu-malu datang untuk ke konseling ya, untuk konselor, datang ke konselor untuk meng-sharingkan gitu ya masalah kita, supaya kita juga menjadi orang Kristen, ibu-ibu yang bertumbuh di dalam Kristus ya. Ya, betul. Ya. Terima kasih Bu. Mungkin ada ibu-ibu yang lain yang mau bertanya, saya persilahkan. Bu, saya boleh menanggapi sedikit ya Bu? Boleh. Iya, untuk mengkonfirmasi aja ya. Ya. Apakah pemikiran atau asumsi saya keliru begitu?
Jadi kebetulan saya memang lagi belajar tentang andragogi atau pendidikan pemuritan untuk orang dewasa. Jadi memang akhirnya ya saya sih berusaha berefleksi pada diri saya, usia saya cukup dewasa. Ketika saya menyadari apakah lingkungan itu bisa mempengaruhikah atau saya sendiri sebagai bisa jadi perilaku tadi. Jadi kalau sudah dewasa itu yang seperti Ibu tadi sampaikan itu harus punya motivasi, dorongan di dalam diri sendiri yang benar-benar ya Bu. Artinya kan kita udah mandiri nih cara berpikirnya. Harus dari diri sendiri untuk merubah supaya kita tidak menjadi si pelaku tadi ya. Gitu. Nah, memang persoalannya ketika di usia dewasa itu masih belum bisa lahir dorongan terhadap diri sendiri, sebuah kepekaan yang sangat sense untuk itu kira-kira Bu, andai kata dia sudah dilepas dari lingkungan itu pun, kemudian tidak juga lahir di dalam dirinya seperti itu, kalau sampai begitu, apakah memang kita bisa katakan bahwa dia punya gangguan jiwa gitu Bu? Sejauh itukah? Itu pertanyaan jadinya ya. Kadang-kadang kita kayak orang sulit banget berubah, kayaknya dia lama-lama nih orang nggak sakit kayaknya ya gitu. Iya Bu, nggak apa yang Ibu tadi katakan itu nggak salah banget. Jadi tapi saya menghindari kata gangguan jiwa sih Bu ya. Nah itu cuma terminologi aja sih. Ya. Jadi begini, kalau situasinya seperti yang tadi Ibu katakan ya, jadi udah, aduh pokoknya udah coba lah ya dibantu begitu kan ya, pengaruhi gitu kan yang baik, pokoknya kita berusaha deh ya berempati supaya dia juga maksudnya akhirnya punya empati juga ya, jadi bisa tidak toksik lagi begitu ya, lebih baik gitu ya. Nggak bisa. Nah, biasanya itu indikasi bahwa memang dalam dirinya orang itu ada masalah psikologis tuh yang serius, begitu ya. Nah, kenapa saya menghindari kata gangguan jiwa? Karena gini, gangguan jiwa itu kan banyak banget macam-macamnya ya. Ada yang kita sebut gangguan emosi. Nah, kalau gangguan jiwa tuh lebih ke gangguan pikiran ya. Nah, gangguan emosi juga bisa, Bu. Orang-orang yang mengalami gangguan emosi itu memang bisa juga mengalami kesulitan untuk mengatasi sikapnya yang toksik gitu ya. Misalnya dia itu gampang gampang berbuat curang gitu ya, gampang kemudian juga cemas gitu kan. Kemudian dia juga gampang misalnya nggak tahan tuh, nggak tahan kalau nggak berantem gitu loh. Nah, itu kan belum tentu dia punya gangguan jiwa. Karena kalau gangguan jiwa yang berat itu ya, kan dia nggak bisa membedakan tuh antara realita dengan khayalan gitu ya. Ngomong juga nggak nyambung. Nah, itu sih gangguan jiwa berat ya. Mungkin yang kita hadapi, kalau seperti itu kan kita langsung bisa mendeteksi, wah ini mah ada gangguan jiwa berat nih ya. Perlu segera nih ditangani oleh profesional ya, oleh psikiater. Nah, tapi mungkin yang ada juga yang termasuk nih gangguan emosi begitu ya. Misalnya dia nggak peka, terus nggak gampang merasa bersalah gitu ya. Gimana kita mau rubah orang dia nggak merasa bersalah, yang salah orang lain. Ya itu yang kita sebut gangguan bisa juga ya, yang termasuk gangguan kepribadian yang disebut paranoid gitu, gampang curiga sama orang. Kalau orang yang paranoid, yang salah orang lain, dia nggak pernah salah gitu kan. Nah, jadi susah dikasih tahu ya. Kemudian juga misalnya dia nggak peka, jadi sering melanggar ya, tidak merasa bersalah ya, sering melanggar aturan. Udah kesepakatan kita bersama ditabrak terus gitu ya. Nah, memang ada problem di dalam dirinya ya. Ini
apa yang disebut gangguan kepribadian ya, gangguan emosi. Atau misalnya nih dia yang disebut tuh gangguan borderline ya. Gangguan kepribadian borderline tuh yang di tengah, di ambang, bilangnya ambang ya, antara dia sebenarnya ada gangguan emosi juga, tapi juga ada gangguan pikiran juga, tapi di tengah-tengah gitu, belum sampai gangguan jiwa berat seperti tadi tuh ya, dia masih bisa membedakan realita yang ada gitu ya, tapi sudah cara berpikirnya tuh sudah rada beda sama orang pada umumnya gitu. Nah, orang-orang yang borderline itu juga susah untuk mengatasi atau mengelola emosinya dengan baik gitu. Jadi suka berantem, suka bertengkar, kuat banget setiap hari mau bertengkar sama dia juga bisa. Kita mau udah capek ya, aduh nggak, udah capek kita kalau sering-sering bertengkar, dia mah enggak gitu. Bertengkar terus gitu ya, dia bisa. Dan menuntut orang untuk memperhatikan dia. Kalau dia punya pasangan tuh biasanya dia posesif ya, pasangannya dilarang gaul sama yang lain-lain ya, dibanding-bandingin, oh si Anu mah perhatian tuh suaminya nggak kayak kamu, misalnya kayak gitu ya. Jadi menuntut, memaksakan kemauan gitu ya, jadi sulit untuk dikritik, ditentang begitu. Nah itu semua masalah-masalah psikologis yang serius ya gitu. Jadi memang perlu dibantu, ya dianjurkan lah ya konseling ya sama konselor yang memang mengerti ya masalah-masalah seperti itu. Tapi bukan berarti lingkungan terus give up, menyerah, dibiarin aja, jangan. Tetap peran lingkungan tetap menurut saya tetap bisa. Ya kan kalau dia ada di lingkungan yang sehat, dia bisa belajar dari kita sebenarnya ya. Dia bisa belajar, oh yang namanya berempati itu seperti itu ya, yang namanya mengasihi ya. Kalau ngomong, misalnya kita marah, orang lain tuh kok ngomongnya lembut, kan jadi marah kita enggak meledak ya, kita turun. Oh enak ya kalau kita curhat, orang lain dengerin, ngomongnya lembut kepada kita, misalnya gitu ya, dia nanti lama-lama bisa belajar. Memang sih enggak langsung cepat berubah ya, lama dah. Kalau yang ada masalah psikologi serius sih memang butuh waktu rada lama sih untuk berubah, tapi pasti lingkungan pasti bisa mempengaruhi gitu. Makanya jangan sendirian kita, yang cuma kita doang yang mempengaruhi, jangan, tapi komunitas. Karena kan gantian, karena kalau kita sendirian nanti kitanya udah capek, kitanya udah kecapean ngadepin dia, terus menyerah karena kita sendirian. Enggak, kalau komunitas kan rame-rame gantian. Misalnya kalau kita udah capek nih, aduh capek dah, oper dah, Bu Yolanda aja deh yang menghadapi, kayak gitu ya. Jadi gantian. Pasti bisa sih ya, karena kekuatan komunitas tuh, kekuatan kelompok itu sebenarnya besar. Itu besar ya, dibandingkan cuman sendirian gitu. Ya kira-kira begitu Bu. Jadi artinya ini bisa kita cukup Bu menjawab. Cukup Bu, cukup menjawab. Justru saya makin mendapatkan begini, artinya apa yang Ibu sampaikan tadi, kita berusaha untuk, ini kan racun ya, sekarang kan katakanlah corona begitu ya. Jadi kita kayak nyalain lampu UV steril lah gitu, untuk supaya ketika ada, anggaplah kita sebagai korbannya ataupun sebagai perilaku itu sendiri, sekalipun lingkungan kita tidak mendukung, kitanya tidak dipengaruhi gitu. Jadi artinya ketika kita dikritik, kita melihat itu sebagai sebuah hal yang sangat positif gitu ya. Ya emang nggak mudah sih Bu. Ya, makasih. Iya, oke. Ya baik, ibu-ibu yang lain mungkin ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Iya, saya menambahkan sedikit yang soal dikritik itu, memang benar sih ya, kalau misalnya kita sama sekali susah banget menerima kritikan, dan kita biasanya langsung menolak kalau dikritik ya, atau orang kritik pokoknya kita nggak mau dengerin lah gitu ya, kita abaikan, ya memang itu bisa salah satu indikasi juga kita punya problem psikologis yang serius ya. Begini, secara umum mendapatkan kritikan yang nggak enak, ya kan, jarang dah orang yang dikritik tuh senyum-senyum gitu kan, aduh makasih gitu kan, jarang ya. Saya juga kalau dikritik, aduh mula-mula reaksinya kan nggak nyaman,
Tapi kan kita berpikir ya, oh ini kan kritikannya juga baik ya kan gitu. Apalagi ini yang ngomong kan teman kita yang memang kita tahu lah orangnya juga baik, tulus gitu ya. Kan kita coba untuk menerima ya, itu seperti itu. Ya, ada lagi pertanyaan Ibu-ibu? Tema ini sangat relevan ya Ibu-ibu ya bagi kehidupan kita selaku ibu-ibu Kristen ya. Sebagai orang Kristen, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita juga bertumbuh di dalam ke arah kedewasaan, keserupaan dengan Kristus. Nah, setiap orang harus berpikir positif terhadap orang lain. Nah, terhadap orang lain, untuk itu kita perlu menjalin suatu relasi yang baik dan mau terbuka kitanya, apalagi dengan orang yang terdekat dengan kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dengan teman-teman gereja kita gitu ya. Baik Ibu-ibu, ada lagi yang mau bertanya? Ya, saya tambahkan, ini pasti ada ibu-ibu yang anaknya mungkin sudah beranjak remaja ya pasti udah ada ya yang remaja gitu ya. Dan pasti kan mereka udah mulai tuh pacaran ya, mungkin ada ya, pacarannya serius ya, mau menikah misalnya gitu ya. Nah, kita bisa bantu mereka untuk memahami ini pacarannya termasuk toxic relationship atau relasi yang sehat gitu ya. Kita bisa bantu, kita bukannya mencurigai calon menantu kita, bukan gitu ya, atau mencurigai anak kita ya, tapi dengan ibu-ibu sudah lebih peka lagi nih, udah lebih ngerti kan apa yang dimaksud dengan relasi yang beracun atau orang yang beracun begitu ya. Ibu-ibu bisa bantu gitu ya. Kalau misalnya ya kita melihat kok pacarnya anak kita nih toksik nih buat anak kita ya. Orang tadinya anak kita tuh ceria, pede, misalnya kan rajin melayani, rajin ke gereja, punya banyak teman. Loh, kok mulai sering bete, misalnya sering murung, apalagi sering nangis. Kok teman-temannya jadi yang tadinya sering datang ke rumah, sering dia telepon-telepon gitu, kok mulai hilang satu persatu misalnya kan. Kok kayaknya sering berantem nih, tiap kali dia curhat sama kita berantem dulu nih sama pacarnya misalnya, karena pacarnya nuntut ini itu, bikin dia susah, serba salah misalnya ya. Nah, ibu-ibu udah mulai boleh mendeteksi itu, oh nih jangan-jangan nih pacarnya itu toksik itu ya. Jadi harus dibantu anak kita, karena kasihan nanti kalau terus-terusan kan gini, karena kan masa pacaran, jadi kalau pacarnya toksik kan nggak 24 jam dia toksik, masalahnya gitu kan ada saat-saat kan dia baik gitu kan. Nah, jadi anak kita tuh susah untuk memutuskan hubungan itu, karena kan kadang-kadang pacarnya baik dan memang pacarnya begitu karena dia juga pasti ada salah gitu, tapi kan nggak selalu dia yang salah gitu. Jadi perlu dibantu, karena memang untuk lepas dari yang toksik itu tidak mudah, dan orang yang toksik, kalau dia nggak benar-benar punya kesadaran berubah, wah itu bisa puluhan tahun kali toksik terus sampai dia tua juga toksik. Ntar kasihan anak kita gitu. Jadi ibu-ibu bisa boleh mulai mendeteksi ya, bukannya mencurigai ya, itu beda sekali ya. Atau sebaliknya anak kita yang toksik, nah itu kita juga perlu bimbing dia gitu. Aduh, kita lihat, wah tiap kali misalnya ya dia kok galak banget loh pacarnya misalnya. Pacarnya dilarang ini itu, waduh ini mah udah toksik nih. Atau kalau kita dengar dia marah-marah sama pacarnya, wah udah nadanya tinggi, kata-katanya tajam gitu ya. Wah ini anak itu udah toksik ini. Wah, kita mungkin bisa segera ya membantu lah, memberikan pertolongan ya, karena kalau terus-terusan kita sudah tahu nih akibatnya apa gitu. Kita bisa nasihatin orang bagus, tapi kita bawa diri kita sendiri teorinya aja gitu ya, kita nggak bisa berintegritas gitu. Nah, gimana itu? Oh, oke. Iya,
Itu sebenarnya dialami oleh banyak orang sih ya, sama saya juga sama ya. Saya jadi konselor nih kan orang pikirnya, wah ini orang konsultasi punya macam-macam masalah, wah kayaknya nih konselor pinter banget nih bisa bantu orang gitu kan ya. Nah, tapi kan belum tentu juga saya mempraktekkan semuanya ya. Jadi yang perlu kita sadari begini, kita butuh peka sama diri kita sendiri begitu. Makanya saya waktu sebelum jadi konselor, saya juga disuruh jadi klien dulu gitu. Jadi diberesin dulu nih gitu kan. Setahun saya jadi klien tuh konseling sama dosen saya. Ya kan, setahun setiap minggu sekali lagi, ya kan. Begitu. Mengapa? Karena waktu kita bantu orang gitu ya. Nah, supaya kita sudah lebih dulu peka nih sama diri kita sendiri kan gitu, sehingga waktu kita peka sama diri kita sendiri ya, kita tahu pergumulan diri kita begitu ya, betapa susahnya ya mengubah hal-hal yang sudah berakar nih ya, mengubah hal-hal yang tidak baik yang sudah berakar tuh betapa susahnya misalnya ya. Nah, terus kita berjuang misal gitu ya. Nah, jadi waktu kita bantu orang, nah kita itu juga jadinya bisa lebih efektif gitu, karena kan kita sudah lebih peka kan, kita sudah peka nih dengan diri kita sendiri. Jadi waktu bantu orang, kita lebih tahu gitu pergumulan dia begitu ya, seperti itu. Nah, jadi memang secara umum sih kita lebih gampang nasehatin orang gitu, tapi sebenarnya waktu kita meningkatkan kepekaan kita terhadap diri kita sendiri, nah sebenarnya akhirnya kita juga lebih mau gitu dan lebih berusaha melakukan juga apa yang kita katakan pada orang lain gitu ya. Karena waktu kita mencoba melakukan, kita jadi makin menemukan ini nggak gampang loh, karena ada faktor lain gitu. Nggak gampang karena ada faktor lain gitu ya. Nggak sesimpel itu ternyata memecahkan masalah seperti ini gitu misalnya. Jadi kita lebih paham seperti itu ya. Dan juga menurut saya kalau misalnya kita itu mau melakukan gini, bagaimana supaya kita juga bisa melakukan apa yang kita katakan. Nah, menurut saya sih perlu kerendahan hati ya gitu, perlu kerendahan hati ya. Di hadapan Tuhan kita memahami gitu ya, kita ini kan anak Tuhan gitu kan, Tuhan Yesus sudah mati untuk kita begitu, perlu kerendahan hati. Bahkan seringkali itu perlu pertobatan gitu kan. Bertobat bukan cuma sekali doang ya, tapi kan ada hal-hal yang kita memang perlu bertobat juga gitu kan, dari karakter-karakter kita yang nggak baik. Jadi perlu pertobatan begitu. Nah, waktu kita bertobat gitu, itu jadi pintu masuk sebenarnya untuk kita jadinya lebih bisa, lebih dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan firman Tuhan gitu. Ya, jadi untuk melakukan apa yang juga kita katakan. Nah, waktu kita makin peka dengan diri kita sendiri, itu akhirnya juga mempengaruhi cara kita ngomong sama orang gitu. Jadi kita nggak gampang-gampang langsung menasehati dia. Karena kita tahu kan nggak gampang nih, orang lagi susah, lagi misalnya digebukin suami misalnya kan, lagi kebelit utang, nggak gampang langsung kita kasih tahu gini nggak gampang, karena kita tahu gitu nggak gampang untuk kita juga lakukan hal yang sama. Jadi apa, akhirnya kita lebih mau berempati, lebih mau dengerin, lebih mau ngertiin. Nah, pelan-pelan bersama-sama dengan dia, yuk kita pikirin. Jadi bukan dari kita yang kasih tahu gini ngadepin tukang utang misalnya gitu ya, ngadepin penagih utang, bukan begitu, tapi kita bersama-sama dia pikirin, oh caranya kayak begini ya. Jadi waktu kita memberikan apa strateginya untuk dia mengatasi masalahnya, lebih pas, lebih tepat dengan kebutuhan dia, dengan keadaan dia kayak gitu. Nah, gimana membantu? Cukup membantu jawabannya. Baik Bu Esther ya, jadi kita harus terus belajar ya. Dalam hidup ini harus belajar, dan kita harus berelasi yang baik dengan Tuhan ya, supaya kita peka, supaya kita bisa menjadi orang yang begitu dekat dengan Tuhan, sehingga
kita juga bisa berdampak baik bagi orang lain sekitar kita. Betul, iya. Ya, terima kasih Bu Esther untuk pencerahannya bagi ibu-ibu GKSP ini. Ya, sebagai closing statementnya, saya tunggu. Oke. Ya, kita baca dulu ya. Saya udah tulis tuh Amsal 12 di slide 22 dan 23 ya. Kita baca, dan saya bacakan ya, Amsal 12 ayat 18. Atau saya bacain aja nggak apa-apa kalau udah tayangannya udah ditutup. Ya, di slide ke-22. Nah, ya kita baca di sini, saya bacain ya. Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kemudian ini Amsal banyak sih kata-kata bijaknya ya yang menolong kita. Boleh yang di slide 22 ya. Ya, yang Amsal 12 ayat 18. Ya, yang bawah itu ya, betul, yang itu. Oh, nggak kelihatan ya? Oh, saya bacain deh. Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Ya, yang orang yang lancang mulutnya itu yang toksik ya, seperti tikaman pedang. Nah, tapi biarlah kita menjadi orang bijak, kita punya lidah orang bijak, nah, itu yang mendatangkan kesembuhan. Kemudian Amsal 1 ayat 7a, kita sudah hafal ini ya, biasa, takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan ya. Orang yang takut akan Tuhan, dia waktu lihat ada sesuatu yang salah, yang berdosa dalam dirinya, dia ada karakter yang beracun, dia akan punya kerendahan hati untuk bertobat. Karena dengan begitu dia mempunyai pintu masuk untuk melakukan perubahan dan pertumbuhan. Ya, biarlah kita terus punya hati yang takut akan Tuhan gitu ya. Nah, kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang mahal. Nah, kita dipanggil untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus ya. Maka sudah selayaknya kita berjuang keras untuk mengatasi kesalahan atau karakter kita yang buruk atau yang toksik ya, sehingga dapat semakin serupa dengan Tuhan ya, sehingga semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagi yang korban ya, nah bagi yang menjadi korban perilaku yang toksik, percayalah Tuhan Yesus itu sanggup memulihkan, ya, menyembuhkan betapapun besarnya luka batin kita, begitu ya. Jadi kita undang Tuhan masuk dalam hati kita, mengisi hati kita dengan kasih-Nya, dan juga kita mau terus membangun persekutuan yang sehat, karena Tuhan panggil kita masuk di dalam persekutuan juga dengan Tuhan dan juga dengan sesama orang percaya. Ya. Itu dari saya.